Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafta Ismi Rahmadini dengan NIM 1123 11297 dari kelas MA 23CA01 Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Pada video kali ini, saya akan memberi tanggapan mengenai acara webinar yang telah disampaikan oleh Bapak Sabarudin dengan tema Strategi Penyusunan Anggaran yang Efektif di Era Ketidakpastian Ekonomi guna menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah penganggaran bersama Bu Asia. Topik ini menjadi sangat penting, terutama setelah kita melihat dampak pandemi COVID-19, inflasi global, perang dagang, dan berbagai gejolak ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan harus menyusun ulang perencanaan atau anggaran keuangan mereka. Oke, sebelumnya apa itu penyusunan anggaran? Secara definisi, anggaran adalah rencana keuangan jangka pendek, biasanya 1 tahun, yang menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan tersebut. Tujuannya adalah sebagai panduan untuk mencapai target dari organisasi secara efisien. Namun, di era yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, menyusun anggaran tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang kaku dan statis. Kita harus lebih adaptif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan utama dalam menyusun anggaran di era ini. Terdapat 3 tantangan utama. Yang pertama adalah fluktuasi ekonomi yang sulit diprediksi. Ketidakpastian ekonomi seringkali ditandai oleh kondisi makro yang tidak menentu. Seperti apa contohnya? Bayangkan sebuah perusahaan itu membuat anggaran dengan asumsi bahwa inflasi pada tahun ini hanya 3%. Tiba-tiba, dengan adanya ketidakpastian, dan yang terjadi adalah inflasi melonjak menjadi 6%. Lantas apa yang terjadi? Semua estimasi biaya jadi tidak sesuai. Harga bahan baku naik, biaya logistis membengkak, dan bahkan biaya operasional sehari-hari bisa melebihi rencana awal. Belum lagi, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar tiba-tiba melemah, perusahaan yang bergantung pada impor akan terkena dampak secara langsung. Inilah mengapa menyusun anggaran di tengah ekonomi yang tidak stabil menjadi sangat menantang. Perusahaan harus cepat beradaptasi dan memiliki ruang fleksibilitas. Tantangan yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen. Pasca pandemi, konsumen lebih memilih belanja online, hemat, dan sensitif terhadap harga. Jika perusahaan tidak menyelesaikan anggaran untuk investasi digital dan e-commerce, mereka bisa kehilangan pasar. Krisis ekonomi atau pandemi itu bukan hanya berdampak pada bisnis, tapi juga berdampak sama pola pikir dan perilaku konsumen. Misalnya ya tadi pasca pandemi nih, konsumen tuh lebih nyaman berbelanja online daripada datang ke toko fisik. Mereka juga lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang dan memilih produk yang murah, bukan yang bermerek. Nah, menanggapi hal ini juga terjadi pada saya pribadi. Karena pandemi kemarin, saya juga jadi punya pengalaman belanja online yang aksesnya lebih mudah, barangnya juga sesuai sama yang saya pesan, dan saya bisa pesan dari rumah saja. Saya juga cenderung memilih belanja di toko online dan biasanya saya akan check out semua kebutuhan atau belanjaan saya di event tertentu seperti tanggal kembar atau gajian sale agar mendapat gratis ongkos kirim. Saya juga menjadi kaum mendang-mending kalau bahasa zaman sekarangnya, karena setiap berbelanja di toko offline store, saya akan membandingkan harga dengan yang ada di online shop. Dan menurut saya ini juga menjadi tantangan yang sangat besar atau tantangan utama untuk perusahaan. Karena kalau anggaran perusahaan masih terfokus pada iklan di media konvensional atau sewa toko besar, maka itu kan bisa jadi pemborosan.
Tanpa perusahaan ini tahu perilaku konsumen, anggaran yang disusun bisa meleset dari target pasarnya mereka. Jadi perusahaan harus bisa mengenali pasarnya mereka. Jika pasar mereka cenderung memilih di online, maka anggaran sewa toko itu bisa dialihkan untuk sewa gudang dan untuk biaya packing packing saja gitu. Kecuali kalau misalnya perusahaan masih punya target pasar atau pasar mereka tuh masih ada di offline store. Perusahaan juga bisa jadi punya anggaran lebih juga untuk yang online dan offline. Jadi bisa menjalani dua-duanya karena tahu pasar mereka tuh masih aktif di dua tempat tersebut, offline dan online. Ya, selanjutnya tantangan utama yang ketiga atau yang terakhir itu ada ketergantungan pada asumsi lama dan data historis. Biasanya anggaran disusun berdasarkan data-data tahun lalu, tapi di era ketidakpastian, data masa lalu belum tentu relevan dengan kondisi sekarang. Itu benar-benar terjadi karena yang sebelum-sebelumnya biasanya membuat anggaran itu mudah saja karena melihat dari data-data historis yang sebelumnya, anggaran-anggaran tahun sebelumnya, karena pengeluarannya atau yang terjadi operasionalnya sama. Contohnya pendapatan di tahun 2024 tidak bisa jadi patokan pasti untuk 2025 karena banyak hal yang berubah. Jika manajer tetap memaksakan proyeksi berdasarkan asumsi lama, maka hasilnya bisa menyesatkan. Kondisi seperti ini membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, bukan hanya mengandalkan angka statis, tapi juga memperhatikan perkembangan terbaru dan tren pasar. Jadi, tiga hal yang menjadi tantangan utama dalam menyusun anggaran di era ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi makro yang membuat proyeksi menjadi nggak akurat. Yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen yang mengubah arah pengeluaran perusahaan. Yang ketiga adalah ketergantungan pada data historis yang sudah tidak relevan. Jadi harus lebih adaptif. Menghadapi tantangan ini, perusahaan harus mulai berpikir adaptif, menggunakan data real time, dan mempertimbangkan pendekatan seperti rolling forecast dan skenario planning. Dalam menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat, banyak perusahaan mulai meninggalkan anggaran tradisional dan beralih ke pendekatan baru yang lebih adaptif, yaitu rolling forecast. Nah, apa itu rolling forecast? Rolling forecast adalah metode perencanaan keuangan yang diperbarui secara berkala, bukan hanya sekali setahun seperti anggaran tradisional. Misalnya, jika kita membuat forecast setiap kuartal, maka kita akan terus menambahkan 3 bulan ke depan dalam proyeksinya. Dengan begitu, perencanaan keuangan akan selalu segar, relevan, dan sesuai dengan kondisi pasar terbaru. Nah, apa sih kelemahan anggaran tradisional sehingga dia ditinggalkan dan lebih memilih rolling forecast? Anggaran tradisional biasanya disusun sekali dalam setahun dan berdasarkan asumsi ekonomi dan bisnis yang belum tentu akurat, lalu sifatnya kaku dan sulit diubah meskipun kondisinya udah nggak relevan lagi. Bayangkan jika perusahaan menyusun anggaran di awal tahun 2020 tanpa mengetahui adanya COVID-19, maka seluruh rencana akan menjadi tidak berguna dan perusahaan akan kesulitan menyesuaikan strategi karena anggarannya terlalu statis. Nah, disinilah muncul rolling forecast sebagai solusi. Yang pertama, dia itu fleksibel dan responsif. Rolling forecast memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan anggaran secara dinamis berdasarkan data terbaru. Misalnya, jika terjadi inflasi, permintaan menurun, atau persaingan meningkat, manajemen bisa segera memperbarui proyeksi dan mengambil tindakan secara cepat. Kedua, berbasis data aktual. Alih-alih hanya bergantung pada data tahun lalu, rolling forecast menggunakan data real time atau data kuartalan. Ini membuat proyeksi lebih akurat dan tidak ketinggalan zaman atau tren yang terjadi di pasar. Selanjutnya, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan. Manajer dapat menggunakan rolling forecast untuk mengevaluasi performa bisnis secara berkala. Jika tren penjualan menurun, perusahaan bisa segera memangkas pengeluaran. Jika ada peluang pasar baru, alokasi dana bisa segera disesuaikan. Contoh penerapannya pada perusahaan retail.
Misalnya, perusahaan retail memprediksi penjualan kuartal pertama naik 15%, tetapi di pertengahan kuartal ternyata justru permintaan ini stagnan. Dengan rolling forecast, mereka bisa melakukan revisi proyeksi terhadap kuartal 2 dan 3, lalu mengurangi pembelian stok dan mengalihkan anggarannya ke promosi platform yang lebih efektif. Bandingkan dengan anggaran tradisional, di mana penyesuaian ini tuh sulit dilakukan tanpa revisi besar dan dengan proses birokrasi yang panjang. Kesimpulannya, rolling forecast adalah pendekatan modern dalam penganggaran yang lebih fleksibel, lebih cepat merespon perubahan, dan jauh lebih relevan dalam menghadapi era ketidakpastian ekonomi ini. Dengan rolling forecast, perusahaan tidak lagi terjebak dalam rencana lama yang kaku, tapi bisa terus bergerak dan beradaptasi mengikuti arus perubahan. Nah, pasca pandemi, dunia usaha mengalami perubahan besar terutama di sektor retail. Salah satu perubahan terbesar adalah pergeseran perilaku konsumen. Mereka kini lebih nyaman berbelanja secara online, lebih sensitif terhadap harga, dan cenderung lebih selektif. Dalam kondisi seperti ini, menyusun anggaran dengan pendekatan skenario atau skenario planning itu sangatlah penting. Nah, apa itu skenario planning? Skenario planning adalah metode perencanaan keuangan yang melibatkan pembuatan beberapa kemungkinan skenario di masa depan, baik itu optimis, moderat, dan juga pesimis. Berbeda dengan anggaran biasa yang hanya bisa membuat satu rencana berbasis prediksi. Skenario planning menyiapkan beberapa rencana sekaligus. Tujuannya apa? Agar perusahaan siap menghadapi berbagai kondisi yang terjadi. Nah, kenapa contoh yang saya ambil adalah perusahaan retail, kenapa dia membutuhkan rencana atau skenario planning ini? Sektor retail adalah salah satu yang paling berdampak dari perubahan perilaku konsumen setelah pandemi ini. Contohnya, dulu banyak orang datang ke toko fisik, sekarang berbelanja online menjadi pilihan utama para konsumen. Lalu konsumen juga lebih suka diskon dan harga hemat, bukan sekedar mereknya. Dan waktu belanja, cara pembayaran, hingga produk yang dicari, semuanya itu berubah. Perusahaan retail yang masih menyusun anggaran secara konvensional bisa sangat kewalahan dan mereka butuh perencanaan yang lebih adaptif. Dan disinilah peran skenario planning sangat vital. Contoh penerapannya, kita ambil contoh perusahaan retail seperti supermarket dan fashion store. Mereka bisa menyusun 3 skenario seperti ini. Yang pertama, skenario optimis mereka. Konsumen kembali berbelanja langsung ke toko. Maka perusahaan mengalokasikan anggaran untuk renovasi toko, penambah staf toko fisik, dan promosi lokal atau voucher belanja langsung. Lalu ada skenario moderat. Konsumen terbagi menjadi sebagian online dan sebagian offline. Maka anggaran bisa difokuskan dengan sistem omnichannel, yaitu gabungan offline dan online. Lalu menciptakan gudang pintar dan promosi digital dengan pengalaman belanja yang terintegrasi. Lalu yang terakhir ada skenario pesimis. Konsumen sepenuhnya beralih ke online, maka perusahaan harus mengurangi anggaran operasional toko fisik, fokus ke website, aplikasi, layanan pengiriman, dan meningkatkan investasi di digital, marketing, dan SEO. Nah, apa manfaat skenario planning dalam penyusunan anggaran? Dengan pendekatan ini, perusahaan itu tidak lagi terkejut dengan perubahan pasar. Mereka punya rencana darurat untuk menghadapi penurunan penjualan atau lonjakan permintaan. Dan perusahaan mampu mengatur alokasi anggaran lebih cerdas berdasarkan skenario yang sedang terjadi. Lebih dari itu, skenario planning meningkatkan resiliensi dan kesiapan manajemen dalam membuat keputusan strategis. Jadi dalam sektor retail pasca pandemi, skenario planning bukan hanya strategi cadangan, tapi justru ini menjadi alat utama dalam menyusun anggaran yang realistis dan fleksibel. Dengan membuat berbagai skenario, perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang meskipun kondisi pasar berubah cepat. Mereka tidak lagi hanya menebak masa depan, tapi mempersiapkan diri untuk segala kemungkinannya. Dari pembahasan ini bisa
kita simpulkan, penyusunan anggaran lebih efektif di era ketidakpastian membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi. Rolling forecast lebih unggul daripada anggaran tradisional karena sifatnya yang dinamis. Lalu skenario planning membantu organisasi mempersiapkan diri di dalam berbagai kemungkinan di masa depan. Dan kombinasi keduanya dapat meningkatkan ketahanan finansial dan daya tahan perusahaan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi perspektif baru dalam menyusun anggaran dan yang adaptif di era ketidakpastian ekonomi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.